Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini, aku bakalan mereview sebuah buku dari penulis favorit aku. Judul bukunya Bumi Cinta, penulisnya Habibur Rahman El-Shirazi. Buku ini ada 546 halaman yang terdiri dari 40 chapter. Jadi, yang tampil di video ini, yang ada di slide ini, yang cover putih itu cover terbitan awal. Jadi memang buku ini terbit tahun 2010, kemudian ada pembaruan cover itu yang warna biru. Jadi yang warna putih itu seri lama, kemudian tapi isinya sama. Kemudian sebelum aku lanjut reviewnya, yang pertama aku bakalan ceritain kenapa sih aku suka sama Habibur Rahman El-Shirazi. Atau beliau ini akrab dipanggil Kang Abik. Jadi di semua buku beliau cantumkan di bagian prolog, beliau selalu menuliskan bahwasanya buku ini merupakan tadabbur dari ayat suci Al-Quran, surat keberapa, ayat keberapa. Selalu seperti itu. Dengan membaca novel ini, kita jadi bisa tahu sebenarnya makna apa yang tercantum dalam surat Al-Quran. Dalam ayat-ayat Al-Quran, novel Bumi Cinta ini sendiri, dia adalah tadabbur Quran surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 45 sampai 47. Jadi aku suka banget kita bisa memahami tadabbur, kita bisa mentadaburi Al-Quran itu dengan membaca sebuah cerita. Walaupun cerita ini adalah cerita fiksi, tapi aku sebagai pembaca itu ngerasain bahwasanya cerita yang ada di dalamnya itu terasa real banget. Kalau teman-teman yang sudah pernah baca bukunya Kang Abik, kalian pasti bisa ngerasain seperti apa detailnya, sebegitu detailnya Kang Abik menggambarkan latar tempat, latar suasana, suasana hati, suasana lingkungan, kemudian sekelilingnya itu seperti apa, itu sangat detail. Jadi yang aku rasakan, walaupun ini itu cerita fiksi, tapi so far nggak ada sesuatu yang menurutku ini dibuat-buat gitu. Karena memang selain dengan penggambaran latar tempat, latar suasana, selain dengan penggambaran setting yang begitu detail, Kang Abik ini juga memberikan cerita-cerita itu mengandung sebuah fakta, sebuah pengetahuan gitu. Jadi nanti di belakang aku bakal jelasin apa aja sih yang ada di dalam buku Bumi Cinta ini. Ada info-info apa aja gitu. Jadi kalau di Quran Surah Al-Anfal ayat 45 sampai 47 ini sendiri, artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu, dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riak kepada manusia, serta menghalangi orang dari jalan Allah. Dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Jadi cerita yang ada di dalam novel Bumi Cinta ini benar-benar menggambarkan tafsir dari surat Al-Anfal ayat 45 sampai 47. Jadi di sini dikisahkan memang ada seorang pemuda muslim yang itu nanti nilai-nilainya yang aku beri highlight warna hijau itu nanti menjadi titik tekan yang memang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Yang dimana musuh-musuh di sini itu bukan musuh-musuh dalam peperangan, tapi musuh-musuh dari dalam diri kita sendiri, dari lingkungan kita di mana kita beraktivitas. Misalnya ketika kalau di novel ini diceritakan bahwasanya seorang pemuda muslim ini dia lulusan S1 Madinah, kemudian melanjutkan S2 di India, bidang spesialisasinya adalah sejarah Islam. Dia
istilahnya mungkin ini ya, exchange atau melakukan penelitian di Rusia untuk meneliti sejarah Islam modern di sana. Di Rusia ini budayanya adalah sangat bebas di sana. Free sex tinggi, kemudian ateisme juga tinggi. Jadi orang-orang di sana banyak yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Seperti itu. Latar yang diceritakan oleh Kang Abik seperti itu. Jadi memang kemudian pemuda muslim ini yang sebelumnya dengan lingkungan yang sangat kondusif, di Madinah, di kampus kemudian sangat terjaga sholat 5 waktunya, kemudian di Rusia bahkan masjid pun terbatas. Azan nggak bisa dia dengar setiap 5 waktu sholat, jadi dia harus memanage dirinya sendiri. Itu yang pertama, musuh. Dan kemudian di mana noni-noni Rusia itu sangat cantik, kemudian penampilannya juga tentunya beda ya, orang-orang yang tidak memahami adanya Tuhan, dengan yang sebelumnya dia ada di sebuah lingkungan yang memang sangat menjaga berpakaian syar'i, kemudian langsung di sana pasti kalau istilahnya anak sekarang mungkin jet lag ya dengan culture di sana. Jadi memang musuh dalam tadabur yang dituliskan oleh Kang Abik ini adalah musuh utamanya adalah hawa nafsu yang itu dipicu oleh orang-orang di sekeliling kita. Istilahnya laki-laki mana, laki-laki normal mana yang tidak tergoda dengan perempuan cantik dengan lekuk tubuhnya yang begitu indah. Di situ ujian imannya benar-benar diuji oleh Allah. Apakah keimanannya bisa mengalahkan ujian hawa nafsunya? Dan yang aku kasih highlight hijau itu benar-benar dilakukan oleh pemuda muslim tadi yang namanya adalah Muhammad Ayas. Jadi dia mengalami sebuah ujian dan step-step yang dia lakukan itu adalah menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, selalu minta pertolongan kepada Allah, bersabar, tidak berbantah-bantahan atau debat. Walaupun di sana dia juga menghadapi ribuan pendapat dari agama-agama lain, tapi dia menjelaskan keyakinannya bahwa Islam itu benar, Islam itu rahmatan lil alamin, dengan cara yang santun, dengan cara yang tidak menyebabkan orang lain berbantah-bantahan. Jadi sebagaimana memang Islam itu bukanlah sebuah paksaan, jadi seseorang memeluk agama Islam dengan kesadaran dirinya sendiri, meyakini bahwa Islam itu benar. Itu sedikit spoiler ya dari isi novel Bumi Cinta karya Kang Abik. Kemudian ada banyak banget wawasan baru yang aku dapetin. Sebagaimana tadi aku sampaikan di awal, bahwasanya tidak cuma penggambaran setting yang begitu detail, penulisan cerita yang alurnya sangat lembut, sangat smooth, jadi nggak terasa loncat-loncat. Ada banyak fakta yang baru saya ketahui dari sini. Mungkin ya karena, jadi walaupun kita membaca novel fiksi, ada ilmu-ilmu baru yang itu memang seperti itu. Yang pertama adalah tentang Israel, Yahudi, dan agen rahasianya, di mana mereka ini membuat strategi yang sangat rapih, ambisi mereka yang sangat besar untuk mengalahkan Islam. Jadi kalau di salah satu ayat Quran Surah As-Saff itu ada ayat yang artinya bahwasanya kebaikan bisa terkalahkan oleh kejahatan yang terstruktur. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, itu juga harus terorganisir, karena musuh-musuh kita di luar sana juga melakukan hal yang sama, mengorganisir kejahatan mereka. Apalagi kalau kita benar, kenapa kita hanya berbuat yang apa adanya? Jadi memang begitu rapihnya kaum Yahudi dalam membuat strategi untuk mewujudkan ambisi mereka dalam mengalahkan Islam. Yang ada di novel ini itu bukan hanya cerita belaka, tapi ini adalah sebenar-benar yang terjadi. Kemudian yang kedua ada tentang pembantaian Sabra dan Shatila tahun 1982 yang dilakukan oleh Israel. Lokasi pembantaiannya ini ada di Beirut, Lebanon. Gitu. Jadi memang orang-orang Islam yang dibantai di sana. Dan sedikit yang aku membuat video ini dalam suasana yang Palestina sedang berduka pasca serangan Hamas tanggal 7 Oktober, hampir 1 bulan sejak video ini dibuat, dan aku melihat fakta, melihat cerita di buku ini, ternyata ada sebelum itu, tahun 1982, yang juga Israel, Yahudi, itu melakukan pembantaian yang begitu besar juga.
kepada saudara-saudara kita kaum muslim. Dan ya, kebenaran itu serapat apapun ditutup-tutupi, dia akan mengeluarkan cahaya. Dan cahaya itu yang akan memancar dengan sendirinya, menembus batas yang sudah ditentukan oleh orang-orang musuh Islam. Kemudian yang ketiga, wawasan baru yang aku dapatkan adalah tentang Rusia dan seperti apa kehidupan sebagian besar masyarakat di sana. Yang mana Rusia adalah negara dengan free sex terbesar di sana. Kemudian norma-norma di sana sudah pasti beda dengan norma yang ada di Indonesia dan juga di negeri-negeri timur Indonesia dan sekitarnya sudah pasti berbeda. Dan aku melihat beberapa kejadian fakta lain juga ternyata benar seperti itu gitu. Jadi hikmah yang aku dapetin dari sini adalah ketika kita mau misalnya merantau ke negara orang, ke negeri orang, kita nggak hanya sekedar persiapan uang, kemudian pengetahuan, tapi juga persiapan mental dan juga yang paling penting adalah persiapan iman. Karena kalau fondasi iman kita nggak kokoh, bisa jadi runtuh di negeri orang. Karena kultur di sana sudah jelas berbeda, gitu. Apalagi kalau di Rusia juga pasti sangat berbeda. Kemudian yang terakhir adalah tentang ateisme dan juga macam-macam jenisnya. Jadi sekali lagi, walaupun sastra yang ditulis oleh Kang Abik ini adalah berupa cerita fiksi, tapi penggambaran latar, penulisan cerita yang sangat smooth, dan aku sangat saranin teman-teman karena semua karya beliau terutama ada di novel Bumi Cinta ini, benar-benar membangunkan jiwa kita yang sedang mungkin ogah-ogahan, sholatnya kurang, rasa bersyukurnya kurang. Kita yang di sini diberi kesempatan kemudahan dalam mengerjakan sholat 5 waktu, belum tentu bisa kita mengerjakan sholat 5 waktu di awal waktu ketika kita berada di negeri orang. Tuh, jadi belum tentu yang kita sholatnya selalu di awal waktu ketika di Indonesia, tidak ada jaminan bahwasanya kita juga mengerjakan sholat 5 waktu itu di awal waktu juga saat kita merantau misalnya di Rusia. Karena azan pun nggak ada di sana. Kita sendiri yang memanage kegiatan kita, membuat alarm, dan lain sebagainya. Intinya ya harus kita sendiri yang benar-benar meladeni diri kita, mengingatkan diri kita, karena nggak ada pengingat di sana. Kalau mungkin kita di Indonesia masih diingatkan, ayo sholat yuk, ada teman yang ingetin. Di negeri perantauan nggak ada, apalagi di luar negeri. Itu susah, jadi memang harus iman kita diperkuat, tekad kita diperkuat, insya Allah kalau memang perjalanan kita karena Allah, Allah yang akan menjaga kita dimanapun kita berada. Ada satu kalimat yang begitu tajam maknanya menurut saya dari kisah yang ada di dalam novel Bumi Cinta. Bahkan seorang agen Zionis, jika Allah menghendakinya mendapat hidayah, maka terjadilah proses itu begitu saja. Kata-kata ini tertulis di novel Bumi Cinta halaman 534. Ini adalah happy ending yang menyenangkan dari sebuah proses agen muslim itu menjadi cerminan Islam. Jadi memang orang-orang non-muslim melihat Islam itu dari cerminan perilaku kita sebagai seorang muslim. Ketika kita berperilaku baik, maka mereka juga akan melihat Islam itu bagaimana kita berperilaku. Dan hidayah itu adalah murni datangnya dari Allah, hak prerogatif Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa mengupayakan, mendoakan, memberikan penjelasan tanpa memaksakan kehendak. Jika Allah berkehendak, maka hidayah itu akan sampai kepada orang-orang yang Ia ridhoi. Oke, cukup sekian review buku dari aku, teman-teman. Aku saranin banget buat baca buku ini, buku yang sangat wake up call buat kita yang masih males-malesan, buat mensyukuri sedikit nikmat, bahkan nikmat untuk mengerjakan sholat tepat waktu, dan juga nikmat kita sebagai seorang muslim di sini, kesempatan kita untuk berdakwah kepada orang-orang yang belum memahami Islam itu sepenuhnya. Teman-teman harus banget baca sih untuk semuanya. Yang mau kuliah di luar negeri, yang mau merantau ke kota lain, harus baca banget buku ini. Oke, sekian dari aku. Semoga kalian terbantu kekepoannya seperti apa sebenarnya cerita yang ada di dalam novel Bumi Cinta. Kalau aku boleh kasih rating sih, ini ratingnya 10 dari 10 ya. Ini salah satu novel yang bisa membuat aku deg-degan ketika membaca. Jadi nggak hanya ketika lihat film horor, tapi ketika baca novel ini pun alurnya bisa sampai ke puncak yang bikin kita deg-degan. Oke, sekali lagi terima kasih udah nonton video aku. Selamat membaca bukunya. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.